Ya Tuhan, hadirat-Mu adalah surga bagi kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu di sepanjang hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa. Bapa kami, sama-sama ikuti seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rejeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita mau membaca Mazmur 91 ini, sebab hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang nyaring dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku di dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan ini, hari yang telah Kau jadikan bagi kami semua. Terima kasih kami masih bisa hidup sampai sekarang ini, itu hanya karena anugerah-Mu saja. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, pakai Evangelis Nick Anderson untuk memberkati kami, agar
setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau berasal daripadamu saja. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali dan angkat jempolnya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabar semuanya? Saya yakin kabarnya sangat amat luar biasa baiknya. Salam kebangkitan, salam revival. Hari ini kita akan dilayani kembali oleh Evangelis Nicky Anderson. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom semuanya, semangat pagi dan selamat sore yang ada di Indonesia. Kita mau bersukacita, kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pada hari ini kita percaya hidup kita sebagai umat percaya adalah hidup yang maksimal di dalamnya. Kita ini harus hidup di dalam terangnya. Karena manusia itu sejak pertama kali diciptakan, sebenarnya adalah manusia yang sempurna. Awalnya, sebelum jatuh dalam dosa. Kita tuh sebenarnya diciptakan Tuhan sempurna. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, kita ini hidup dalam ketidaksempurnaan. Dan Tuhan mau kita ini hidup sempurna. Sesuai kehendak dan rencananya. Apakah kita bisa? Banyak orang berkata tidak mungkin bisa. Ya benar, memang kita tidak mungkin bisa sampai sempurna, tetapi Tuhan mau kita untuk sempurna. Bagaimana caranya? Kalau kita mau sempurna di dalamnya, Tuhan mau kita tak bercacat. Tema tuh firman Tuhan pada hari ini tak bercacat. Tuhan mau kita tak bercacat di hadapannya sampai kedatangannya kelak. Didapatkannya kita tak bercacat. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh dalam setiap kesempatan yang ada selama kita hidup ini. Kita harus mengejar kesempatan itu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Karena kita semua akan mengakhiri pertandingan sampai akhir hidup kita. Di mana Tuhan mau mendapatkan kita ini tak bercacat di hadapannya. Contohnya seperti bayi di dalam kandungan. Setiap bayi di dalam kandungan untuk menjadi sempurna, dia membutuhkan waktu berapa lama? 9 bulan kan? 9 bulan di dalam kandungan dan semua harus melewati proses. Prosesnya banyak di dalam kandungan. Mulai dari pembentukan sampai jadi sempurna. Melewati proses. Oleh sebab itu prosesnya banyak di dalamnya. Salah satunya orang tuanya, mamanya harus memberikan makan, minuman, suplai, vitamin, kontrol ke dokter, dan sebagainya. Bahkan kita lihat banyak terjadi belum 9 bulan harus keluar dengan terpaksa karena kondisi dan sebagainya. Sehingga ada yang 7 bulan keluar. Tapi apa hasilnya? Biasanya kalau belum 9 bulan, maka bayi itu akan mengalami suatu masalah. Ada yang harus perlu diinkubasi, harus ada yang perlu ditangani lebih khusus, harus divaksin lebih gimana, dokter harus cara menanganinya harus lebih ekstra. Karena belum sempurna. Kalau sudah 9 bulan, sempurna bayi itu keluar. Oleh sebab itu dalam kehidupan ini kita nih di dunia ini proses. Kita mengalami proses seperti bayi tadi yang ada dalam kandungan. Tetapi proses itu Tuhan memberikan proses yang baik. Seperti dalam kandungan diberikan makan, minum, dan sebagainya. Demikian Tuhan ada kabar baiknya. Kita ini dibekali firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Janjinya itu tergenapi dalam setiap hidup orang percaya. Janji Tuhan benar-benar digenapi sebagai makanan rohani. Dan melalui Alkitabnya. Dan Tuhan juga memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Supaya kita ini mengaktifkan Roh Kudus sebagai roh penolong dalam hidup kita. Untuk kita melewati setiap pergumulan doa-doa kita. Untuk kita melewati dalam setiap pujian, penyembahan. Kita mau melibatkan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Jadi kita ini harus sungguh-sungguh
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus maksimal. Hidup ini harus hidup dalam terang. Oleh sebab itu Tuhan selalu berkata, tak bercacat di hadapannya. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Di dalam Roma 12 ayat kedua. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan itu mau kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Hati-hati, sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberikan kita pedoman hidup. Yang tadi saya katakan kabar baik, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tuhan memberikan pedoman hidup dan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Untuk kita ini dipimpinnya, kita ini dituntun supaya kita tidak salah langkah. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Mari kita buka 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha untuk kita hidup kudus, kejar kekudusan, yaitu tak bercacat di hadapannya, kejar kekudusan, supaya Tuhan mendapatkan kita tetap setia, supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Supaya kamu kedapatan tak bercacat. Tuhan mau, kenapa kita harus berusaha? Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat 14 ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita ini didapatkan Tuhan itu tak bercacat dan tak bernoda. Arti tak bercacat dan tak bernoda itu sempurna di dalamnya. Jadi semua tergantung dari cara pikir kita. Kalau kita berpikir tidak mungkin kita jadi sempurna, ya kita tidak sempurna. Tuhan, kenapa Tuhan berikan pedoman kita tak bercacat dan tak bernoda? Saat kita mau jatuh dalam dosa, saat kita mau berbuat dosa, kita tuh ingat, hidup ini harus kudus, tak bercacat, tak bernoda. Artinya tidak memberikan celah, tidak memberikan kesempatan kepada iblis, tidak mencobai iblis, dan tidak mencobai diri kita sendiri. Sehingga kalau kita tidak mudah jatuh, contohnya kita diajak teman, sahabat kita, mungkin yang belum mengenal Tuhan. Harusnya kita menjadi berkat, membawa mereka menjadi jiwa untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau jangan sampai kita yang diseret, sehingga kita yang jatuh ikut-ikut mereka. Jadi kalau kita tahu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus berani berkata tidak. Kita harus berani berkata tidak. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, kita harus berkata tidak. Kalau memang itu membangun, mendukung, dan memang sesuai Alkitab, go ahead. Jalan, kita bisa berteman, kita bisa bersahabat. Maka firman Tuhan bilang, pilih. Pergaulan, iya. Tuhan bilang, pilih. Pilihlah, carilah teman yang seiman pergaulannya. Kalau yang tidak seiman tapi banyak berkata, loh itu tidak seiman tapi lebih baik dari yang seiman. Boleh kita berteman, Tuhan berkata, kasihlah. Kita harus hidup saling mengasihi. Kita berteman, tetapi kita tidak mencontoh perbuatannya. Kalau tidak baik, kita tidak mencontoh perbuatan. Berteman baik, tetapi kita harus jadi berkat. Amin. Jadi kita harus jadi berkat. Kalau bisa, mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Kita membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Kita memiliki pengalaman-pengalaman bersamanya. Sehingga hidup kita ini dapat memberikan suatu kesaksian. Jadi berkat buat teman kita yang belum seiman. Dimanapun kita berada, kita harus hidup menjadi berkat, hidup menjadi terang, hidup kejar kekudusan, sehingga kita didapatkan tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Amin.
Maka dalam jalan kehidupan ini memang kita harus nantiasa berjaga-jaga. Kalau kita baca nanti PR ya, baca 1 Tesalonika 5. Salah satu ya di ayat 1 sampai 11. Saya tidak bacakan semua, tetapi di ayat kedua dikatakan yang menarik di sini. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Ayat ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Memang sering kena apa Tuhan berkata orang-orang siang? Kok kita tidak dikatakan orang-orang malam? Karena siang itu terang, malam itu gelap. Makanya night club itu adanya di malam hari, bukan di siang hari. Hingar-bingar di malam hari. Banyak orang sampai pulang subuh. Datangnya ke night club. Itu malam hari. Dan sering orang mudah jatuh. Jadi jangan mencoba-coba. Coba-coba ikut-ikut. Belum pernah. Nanti rugi. Karena belum tahu. Tetapi daging kita ini lemah. Kita bisa mudah jatuh. Padahal Tuhan berkata, kita ini hidup tak bercacat. Tuhan mau kita tak bercacat. Kejar keselamatan sampai garis finish. Kita harus hidup kudus di hadapannya. Nah, bagaimana supaya hidup kita ini terpelihara sempurna dengan tak bercacat di hadapannya? Yang pertama, kita tuh harus menerima nasihat-nasihat dan melakukannya. Nasihat-nasihat dan melakukannya. Setiap kita baca firman, setiap kita dengar firman, setiap kita ke gereja, kita akan menerima nasihat ya. Dari setiap hamba-hamba Tuhan, kita mendengar firman-Nya, itu merupakan suatu nasihat. Nasihat, menerima nasihat dan melakukannya. Kalau kita baca masih di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22, itu merupakan suatu nasihat yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Di ayat ke-12 dikatakan supaya kita tuh intinya menghormati pemimpin kita. Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras untuk kamu yang memimpin kamu. Kita harus menghormati pemimpin kita. Dan kemudian dalam nasihat apalagi yang harus kita kerjakan? Kita harus hidup dalam damai dengan semua orang. Kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Dan kemudian nasihat apalagi? Kita harus saling menguatkan dan sabar. Supaya kita hidup sabar dengan semua orang. Kemudian apalagi yang Tuhan mau dalam suatu nasihat yang Tuhan berikan? Berbuat baik senantiasa. Di ayat ke-15 dikatakan, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Supaya kita ini senantiasa berbuat yang baik. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi kita ini berbuat baik sepanjang umur hidup kita. Dan selanjutnya nasihat apa yang Tuhan mau? Bersukacita senantiasa. Tuhan mau kita bersukacita. Kemudian Tuhan mau kita tetap berdoa. Kemudian Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan dalam setiap hidup kita. Kemudian jangan padamkan roh. Kita yang sudah menerima Roh Kudus itu jangan dipadamkan, tetapi berkobar-kobar. Kita harus memiliki api cinta yang membara, supaya kita ini didapatkan tak bercacat di hadapannya. Kemudian kita juga nggak boleh menganggap rendah nubuat-nubuat, tetapi setiap jika ada kita didoakan, kita menerima nubuat, kita harus menguji nubuat tersebut. Kita harus sungguh-sungguh kita sesuai firman apa enggak. Kita uji nubuat tersebut. Kemudian kita juga harus menguji, pegang sesuatu yang baik, segala sesuatu dipegang dengan baik. Jadi perkatakan yang baik, jangan perkatakan yang sia-sia. Kemudian terakhir nasihat yang terakhir. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan. Tuhan mau kita tidak kompromi terhadap segala dosa. Kemudian yang kedua, kita tuh supaya hidup tak bercela di hadapannya, bagaimana supaya kita tak bercacat. Menyadari bahwa kita ini sudah dikuduskan.
Saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita dibaptis dan percaya, kita tuh sudah dikuduskan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu itu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Hari Tuhan itu tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Mungkin kita sering mendengar firman Tuhan mengenai hari Tuhan, bahwa Tuhan akan datang kembali kedua kalinya, tetapi bukan sebagai anak manusia, tetapi sebagai raja di atas segala raja yang akan menghakimi hidup kita. Oleh sebab itu kita harus benar-benar sungguh-sungguh, jangan seperti 5 gadis bodoh yang sampai salah, sampai tidak berhikmat, tidak mempersiapkan dirinya, sehingga saat mempelai datang, tidak siap. Tapi 5 gadis bijaksana, dia sudah mempersiapkan, membeli lebih dan memiliki lebih minyak. Sedangkan yang 5 gadis bodoh tidak ada persiapan. Saat mati minyaknya, dia bingung untuk membeli minyaknya. Tetapi Tuhan mau kita menjadi 5 gadis bijaksana, supaya saat Tuhan Yesus datang, kita siap sedia. Tidak seperti 5 gadis bodoh. Saya percaya di sini semua mau menjadi 5 gadis bijaksana. Amin. Sadar kita ini sudah dikuduskan ya. Dan yang ketiga, supaya kita ini tak bercacat di hadapannya, apa yang harus kita pelihara? Kita ini harus selalu mendengar dan taat ketika kita dipanggil. Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Pengikut Tuhan harus seperti Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar mencontoh kehidupan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus hidup dengan penuh kesucian, hidup penuh dengan kekudusan. Ada yang berkata begini, bagaimana kita mungkin bisa seperti Tuhan Yesus, hidup kudus dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita seperti Tuhan Yesus karena kita pengikutnya. Tuhan Yesus setia, kita harus setia. Tuhan Yesus berbuat baik dan kita juga harus berbuat baik sepanjang umur hidup kita. Jadi kita percaya Tuhan, kita bahkan diberikan kuasa. Kuasa, kalau kita percaya tidak ada mustahil, kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dengan nama Tuhan Yesus kita bisa berkuasa. Kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena nama Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi kadang kita kalau jangan tergantung juga harus sama hamba Tuhan, harus didoakan baru kita tuh percaya. Tetapi kita ini punya kuasa. Sejak kita dibaptis, kita menerima Tuhan Yesus, kita punya kuasa. Doa-doa kita ini berkuasa. Asal kita ini percaya, kita mengimani, ada kuasa. Kita pakai dalam nama Tuhan Yesus, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita ini kenapa Tuhan mau kita tak bercacat, supaya kita ini punya hubungan pribadi khusus dengan Tuhan, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu perlu. Sehingga kita nih boleh hidup dalam ketaatan, kita ini boleh hidup benar di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, bagaimana supaya hidup kita ini terpelihara dan tak bercacat di hadapannya? Bergaul dalam komunitas rohani. Bergaul dalam komunitas rohani. Di mana kita di gereja, di mana kita ditempatkan, kita bersyukur, kita punya teman-teman rohani, kita punya sahabat-sahabat rohani, kita bisa berkumpul, kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan janganlah kita jauh dari komunitas rohani. Kalau kita jauh dari komunitas rohani, kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita jauh dari komunitas rohani. Udah atau kita kecewa dengan salah satu komunitas rohani, terus kita nggak mau pergi ke gereja dan kita tidak mau mengikuti Zoom yang diadakan oleh gereja. Udah
karena kecewa, itu kita yang akan rugi sendiri. Hidup dalam dunia kita sendiri, kita akan rugi sendiri. Karena kita harus saling membangun, saling menguatkan, dan saling menasehati satu sama yang lain. Kita harus bergaul dalam komunitas rohani. Karena masih di 1 Tesalonika 5, di ayat ke-25, saudara-saudara, doakanlah kami. Kita harus saling mendoakan, saling menguatkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan dengan orang-orang seiman. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 33 seperti dikatakan sekali lagi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi penting sekali ya kalau kita ini memiliki komunitas rohani yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang kelima, bagaimana kita ini bisa terpelihara untuk hidup tak bercacat di hadapannya. Kita ini harus sadar bahwa kita ini hidup sudah diselamatkannya. Kita hidup karena kasih karunia-Nya. Kita hidup boleh dalam penyertaannya. Kalau kita menyadari akan hal itu, kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberikan keselamatan itu free. Kenapa free? Karena tidak ada yang sanggup membayar, membeli darah Yesus sungguh-sungguh sangat mahal dan tak ternilai. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia, anugerah terbesar dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita tidak bisa hidup tanpa keselamatannya. Kita tidak bisa hidup kekal nantinya di surga tanpa keselamatannya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Tidak ada nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan itu akan kita dapatkan. Kita akan mendapatkan hidup kekal pada akhir hidup kita. Amin. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh ya. Yang pertama, supaya terpelihara kita ini sungguh-sungguh tak bercacat. Kita siap menerima nasihat dan melakukannya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup kita ini sudah dikuduskan. Yang ketiga, biar kita ini mau mendengar dan hidup dalam ketaatan. Yang keempat, kita ini bergaul dalam komunitas rohani. Yang kelima, menyadari bahwa hidup ini oleh anugerah dan kasih karunia-Nya. Amin. Biarlah setiap firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Supaya kita ini tidak putus asa dalam menghadapi setiap jalan kehidupan ini. Tetapi semangat, kejar kekudusan, hidup tak bercacat. Sehingga kita didapatkan pada akhir hidup kita, berkenan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan, mau hidup tak bercacat di hadapan-Mu sepanjang umur hidup kami. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan, tetapi ini menjadi suatu standar kehidupan kami Tuhan. Untuk kami pegang teguh Tuhan, untuk kami selalu mengingat, untuk kami hidup tak bercacat, hidup mengejar kekudusan, sehingga saat kami mau berbuat dosa, kami ingat Tuhan, untuk kami tak bercacat di hadapan-Mu, sehingga kami percaya Tuhan, kami tidak boleh kompromi terhadap dosa apapun, sehingga kami percaya Tuhan, kami boleh hidup dalam kekudusan, sehingga saat kami hidup dalam kekudusan, kami percaya Tuhan, janji-janji firman Tuhan tergenapi dalam setiap hidup kami. Kehidupan kami akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung, dan kami akan hidup senantiasa dalam perlindungan-Mu Tuhan, mulai sekarang dan selama-lamanya. Kami mau serahkan Tuhan setiap keluarga kami mau serahkan setiap aktivitas kami mau serahkan setiap pekerjaan kami mau serahkan masa depan kami, masa depan yang penuh kemenangan, masa depan yang penuh pengharapan bersama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang percaya, katakan amin.